Cuti Romero resmi meninggalkan Tottenham. Bek asal Argentina itu telah menyelesaikan seluruh proses transfer dan menandatangani kontrak bersama Atletico Madrid hingga Juni 2031. Kepindahan ini sekaligus mengakhiri perjalanan 5 tahun Romero bersama Spurs. Selama berada di London, Romero mencatat 156 penampilan dan menjadi salah satu pemain penting sekaligus kapten Tottenham. Kini, ia siap memulai petualangan baru di bawah asuhan Diego Simeone. Transfer ini bernilai sekitar 40 juta euro, dengan Tottenham mendapatkan paket 35 juta euro ditambah 5 juta euro dalam bentuk bonus. Spurs juga mempertahankan klausul 15% dari penjualan Romero di masa depan. Sebelum transfer diresmikan, Romero telah menyelesaikan tes medis dan seluruh dokumen transfer. Sang pemain bahkan menulis pesan perpisahan emosional kepada para pendukung Tottenham, menyebut klub tersebut sebagai rumah yang memberikan banyak kenangan dan pengalaman penting dalam hidupnya. Di Atletico Madrid, Romero akan menjadi bagian penting dari proyek Diego Simeone. Karakter agresif, kemampuan bertahan, serta mentalitasnya sebagai pemain Argentina membuat transfer ini terasa sangat cocok dengan gaya sepak bola Atletico. Romero juga akan kembali bertemu sejumlah rekan senegaranya di Madrid. Setelah 5 tahun di Premier League, sang bek akhirnya resmi membuka babak baru di La Liga. Cuti Romero sekarang adalah pemain Atletico Madrid sampai 2031. Manchester City ternyata belum sepenuhnya menyerah dalam perburuan Enzo Fernandez. Menurut laporan Fabrizio Romano, City masih membahas secara internal kemungkinan untuk kembali mencoba mendapatkan gelandang Argentina tersebut. Enzo menjadi target penting apabila Rodri benar-benar meninggalkan Etihad menuju Barcelona. Bahkan, City disebut masih melakukan komunikasi dengan pihak sang pemain meski Chelsea sudah memberikan batas waktu yang sangat tegas. Masalahnya adalah harga. Chelsea meminta 120 juta pound dan menetapkan batas waktu hingga Jumat pukul 17 untuk klub yang ingin merekrut Enzo. Manchester City akhirnya tidak memenuhi batas waktu tersebut dan tidak mengajukan tawaran resmi senilai 120 juta pound. Kondisi ini membuat Chelsea kini semakin percaya diri bahwa Enzo Fernandez akan tetap bertahan di Stamford Bridge musim depan. Namun saga ini belum tentu benar-benar berakhir. Bursa transfer masih terbuka hingga 1 September, sehingga Manchester City masih memiliki peluang untuk kembali melakukan pendekatan dengan skema berbeda. Terlebih lagi, masa depan Rodri di Etihad masih menjadi tanda tanya setelah Barcelona menyiapkan tawaran berikutnya. Jika Rodri pergi, kebutuhan City untuk mencari gelandang baru bisa kembali membuka pintu bagi Enzo Fernandez. Barcelona belum menyerah dalam perburuan Rodri. Setelah 2 tawaran senilai 50 juta euro dan 60 juta euro ditolak Manchester City, Blaugrana kini bersiap mengirim proposal ketiga. Menurut Fabrizio Romano, negosiasi langsung antara kedua klub terus berlanjut dan Barcelona masih sangat percaya diri bisa mencapai kesepakatan. Sementara itu, Manchester City dikabarkan mematok harga sekitar 80 juta euro untuk gelandang asal Spanyol tersebut. Yang membuat saga ini semakin panas, Barcelona disebut siap mencari titik tengah antara tawaran 60 juta euro sebelumnya dan harga 80 juta euro yang diminta Manchester City. Beberapa laporan bahkan menyebut proposal berikutnya bisa berada di kisaran 70 juta euro, termasuk bonus. Rodri sendiri menjadi target penting Barcelona untuk memperkuat lini tengah, sementara masa depannya di Manchester City masih belum sepenuhnya jelas. Pelatih City, Enzo Maresca, juga mengakui bahwa di bursa transfer, apapun bisa terjadi. Kini pertanyaannya tinggal satu, apakah tawaran ketiga Barcelona akhirnya mampu membuat Manchester City menyerah dan melepas Rodri ke Camp Nou? Negosiasi masih berlangsung, dan saga transfer ini jelas belum selesai. Barcelona semakin dekat, tetapi City masih memegang kendali atas harga sang gelandang. Napoli mulai bergerak serius untuk mendapatkan Gabriel Jesus dari Arsenal. Menurut laporan Football Italia yang mengutip Fabrizio Romano, kedua klub sudah membahas kemungkinan transfer sang striker Brasil. Napoli disebut tertarik menjadikan Jesus sebagai tambahan kekuatan di lini depan. Namun, kesepakatan belum tercapai karena masih ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum The Partenope bisa mengajukan tawaran resmi. Masalahnya, Napoli harus terlebih dahulu menyelesaikan situasi di lini depan mereka. Klub Italia tersebut disebut memerlukan pemain depan baru setelah kepergian Romelu Lukaku, namun mendatangkan Jesus tidak mudah. Persoalan kontrak dan kesepakatan pribadi masih menjadi pembahasan.
Arsenal sendiri dikabarkan hanya mempertimbangkan penjualan permanen dan memasang harga sekitar 17 juta pound sterling untuk pemain berusia 29 tahun tersebut. Tijjani Reijnders akhirnya semakin dekat meninggalkan Manchester City. Gelandang timnas Belanda itu dikabarkan telah menyetujui kepindahan ke Al-Qadsiah di Liga Arab Saudi. Menurut laporan Goal dan Fabrizio Romano, Manchester City juga sudah mencapai kesepakatan verbal dengan Al-Qadsiah senilai sekitar 61 juta euro. Artinya, transfer Reijnders kini tinggal menunggu proses akhir sebelum benar-benar resmi. Persaingan di lini tengah City semakin ketat setelah klub mendatangkan Elliot Anderson dengan nilai transfer yang sangat besar. Situasi tersebut membuat Reijnders disebut mempertimbangkan peluang mendapatkan waktu bermain lebih banyak di tempat lain. Kini Al-Qadsiah menjadi tujuan berikutnya bagi gelandang asal Belanda tersebut. Jika seluruh proses berjalan lancar, Reijnders akan meninggalkan Premier League setelah hanya 1 musim dan melanjutkan karirnya di Arab Saudi. Kesepakatan senilai 61 juta euro ini juga menjadi keuntungan finansial bagi Manchester City setelah mereka mendatangkannya dari AC Milan. Langkah berikutnya adalah menyelesaikan dokumen administratif dan menjalani tes medis di Arab Saudi. Setelah semuanya beres, Reijnders tinggal menunggu pengumuman resmi sebagai pemain baru Al-Qadsiah. Tottenham semakin dekat mendapatkan Cody Gakpo. Menurut laporan Voetbal International, penyerang asal Belanda itu disebut sudah mencapai kesepakatan personal dengan Spurs. Roberto De Zerbi memang menjadikan Gakpo sebagai salah satu target utama untuk memperkuat lini serangnya. Kini, tinggal Liverpool yang harus memberikan lampu hijau untuk transfer tersebut. Namun, saga ini belum benar-benar selesai. Liverpool sebelumnya dikabarkan memasang harga sekitar 70 juta pound sterling untuk Gakpo, dan The Reds disebut ingin mendatangkan pemain depan baru terlebih dahulu sebelum melepas sang pemain Belanda. Tottenham sendiri dikabarkan terus melakukan pendekatan karena optimisme semakin meningkat di antara semua pihak bahwa transfer ini bisa terwujud. Jed Spence tinggal selangkah lagi meninggalkan Tottenham dan bergabung dengan Inter Milan. Bek kanan asal Inggris itu sudah berada di Italia untuk menyelesaikan tes medis sebelum meresmikan kepindahannya ke klub Serie A tersebut. Menurut laporan terbaru, kesepakatan Tottenham dan Inter berada di kisaran 25 juta pound dan bisa meningkat menjadi 30 juta pound melalui berbagai bonus. Spurs juga berhasil memasukkan klausul 10% dari penjualan Spence di masa depan. Transfer ini menjadi langkah penting dalam karir Spence setelah dirinya tampil mengesankan bersama Inggris di Piala Dunia. Namun, persaingan posisi di Tottenham membuat peluangnya mendapatkan menit bermain secara reguler semakin sulit. Inter Milan sendiri membutuhkan pemain yang bisa beroperasi di sisi kanan maupun kiri, dan kemampuan Spence bermain sebagai wingback membuatnya cocok dengan sistem 3 back yang digunakan Nerazzurri. Kini seluruh proses hampir selesai. Setelah tes medis dan dokumen transfer rampung, Spence hanya tinggal menunggu pengumuman resmi dari kedua klub. Bagi Tottenham, transfer ini memberikan pemasukan sekaligus klausul keuntungan di masa depan. Sementara bagi Spence, kepindahan ke Inter menjadi kesempatan untuk memulai babak baru di Serie A dan membuktikan bahwa dirinya layak menjadi pemain utama di level tertinggi Eropa.